Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin, bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan segala nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagai bentuk pengamalan terhadap hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka di awal ceramah kami ucap syukur kepada Allah dan terima kasih kepada segenap pengurus masjid, kepada Pak Imam yang telah memberikan kesempatan kepada kami, memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk bisa berbicara di hadapan bapak dan ibu sekalian. Semoga pertemuan kita di subuh hari ini, kegiatan kita di pagi hari ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan persaudaraan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan kebaikannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat subuh yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ini ayat mungkin sangat sering kita dengarkan, sering dibacakan oleh para khutbah di mimbar-mimbar Jumat. Ayat ini menjelaskan tentang maksud, tujuan, hikmah manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini maksud, ini tujuan yang sangat mulia Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini. Allah tidak ciptakan kita untuk hal yang sia-sia. Allah tidak ciptakan kita untuk sekedar bermain-main. Allah sanggah sangkaan itu dalam Quran. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un.
Apakah kalian menyangka wahai manusia bahwa kalian diciptakan sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ayahsabul insanu ayyutraka sudah? Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang? Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma khalaqanas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi berikut apa yang dicipta oleh Allah untuk melakukan ayatnya. Yang sudah sering mendengar ayatnya, namun sayang seribu sayang, banyak dari manusia yang masih mengabaikan tujuan penciptaannya di dunia ini. Dia tersibukkan dengan urusan dunia sehingga membuat dia lalai, sehingga membuat dia tertipu dengan gemerlapnya dunia. Maka dia pun melupakan ibadah kepada Allah. Dia pun melalaikan aktivitas-aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa waktu yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Untuk kita melakukan amal ibadah, untuk kita duduk di majelis-majelis ta'lim, untuk kita mendengarkan ayat-ayat Allah, hadits-hadits Rasulullah, guna menambah iman, takwa, salat, sedekah, birrul walidain, silatul arham dan lain sebagainya. Berapa waktu yang kita berikan untuk hal tersebut? Tidak dipungkiri jamaah sekalian, kita masih lebih banyak tersibukkan dengan urusan dunia kita ketimbang akhirat kita. Bahkan sebagian orang berani bahkan menelantarkan, mengabaikan apa yang menjadi kewajiban dia hidup di dunia ini, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagian dari kita terkadang menjadi manusia yang super sibuk, sehingga untuk urusan sholat saja betul-betul harus disempat-sempatkan, sehingga kalau tidak sempat sholat selamat tinggal sudah. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan kita sadar bahwa waktu kita yang paling utama manakala kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering melantunkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Kita lantunkan ayat ini, senantiasa kita sebutkan di dalam salat kita. Tapi mana aplikasinya? Mana pengamalannya? Mana perwujudannya? Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Terkadang kita ini sering menuntut yang namanya keadilan. Tegakkan keadilan, harus ada keadilan. Tetapi Pak, sering kita lupa, kita seringkali tidak berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk WhatsApp di HP kita, ada inbox, ada yang bunyi di HP kita. Oh, betapa dan begitu cepatnya kita menjawabnya. Tak mau ketinggalan apa yang terjadi yang ada di grup. Subhanallah. Tetapi ketika menjawab panggilan Allah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, Allah panggil, bahkan Allah undang. Hayya 'alas shalah. Mari menuju salat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Bahkan secara khusus di subuh hari, as-salatu khairun minan naum. Ditambih lagi, salat lebih baik daripada tidur. Tapi terkadang kita lihat keadaan manusia begitu malasnya, begitu lambatnya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala.
Sementara kalau yang memanggil itu bos kita misalnya, kalau yang memanggil itu atasan kita misalnya, kalau yang memanggil itu adalah komandan kita misalnya, oh begitu takutnya kita untuk terlambat. Betul-betul tepat waktu itu, bahkan sebelum waktunya dia sudah hadir, dia sudah ada di situ. Ini kan secara tidak langsung kita pun tidak berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita sudah tahu ayatnya, sering dibaca oleh para khutbah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Terus mana keadilan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk urusan dunia kita begitu borosnya. Begitu borosnya untuk urusan dunia. Sementara urusan akhirat kita kadang begitu pelitnya terhadap urusan akhirat. Dalam keadaan kita tahu yang memberi rezeki itu Allah, yang memudahkan segala urusan kita Allah. Allah tidak inginkan supaya kita itu memberi makan kepadanya atau memberi rezeki kepadanya, tidak. Sebab yang memberi rezeki itu Allah, yang memberi makan itu Allah. Ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tidak inginkan dari mereka agar mereka memberikan rezeki kepadaku, tidak. Dan aku tidak inginkan dari mereka agar mereka memberi makan kepadaku, tidak. Sebab Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mari introspeksi diri. Terkadang kita begitu asyiknya, rela menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan seharian di depan televisi untuk mengucik HP. Rela kita habiskan waktu berjam-jam, tidak terasa. Tetapi untuk sholat, untuk bermajelis taklim misalnya, untuk mendengarkan khutbah lewat sedikit dari waktu biasanya, oh begitu gusarnya kita, begitu marahnya kita. Padahal mungkin hanya beberapa menit. Subhanallah. Sementara waktu kita untuk dunia, untuk mengucik HP, untuk di depan televisi berjam-jam, Pak, tidak terasa. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Katanya harus seimbang antara dunia akhirat. Mana keseimbangan? Kalau memang betul-betul seimbang, harus adil betul-betul. Tapi tidak ada manusia yang bisa seperti itu. Tetap urusan dunianya lebih banyak. Kalau kita mau hitung, Pak, sholat, berapa waktu sholat dalam sehari semalam? Cuman 5 yang wajibnya. Cuman 5 yang wajibnya. Kita kerjakan berapa menit? 10 menit, kalau paling lamanya 15 menit kali 5. Berapa itu? Ya, 1 jam atau lebih sedikit. Sementara waktu kita dalam sehari dan semalam 24 jam. Mana keseimbangan? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai dunia ini menipu kita. Jangan sampai dunia ini membuat kita silau sehingga kita pun lupa dengan agama kita. Sehingga kita pun lupa dari tujuan yang sebenarnya kita diciptakan. Tidak dilarang orang itu untuk menjadi kaya, tidak. Tidak dilarang orang itu untuk beraktivitas sibuk dengan perkara dunianya, tidak. Tetapi yang tercela manakala kau sudah sibuk dengan duniamu, lupa dengan agamamu. Kau abaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak celaan. Makan, minum, tidur asalnya mubah. Berolahraga, bersenang-senang mubah, diperbolehkan. Tapi jangan sampai semua itu membuat kamu lalai. Jangan sampai. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ginahu fi qalbih,
wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa, kata Nabi, yang tujuan utamanya adalah negeri akhirat, tujuan utamanya negeri akhirat, maka apa? Allah akan kumpulkan urusannya, Allah akan jadikan kecukupan di dalam hatinya, sementara dunia akan datang kepada dia dalam keadaan hina. Itu kalau orang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya. Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi tujuan utamanya, menjadi cita-cita terbesarnya, maka apa? Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah akan jadikan kefakiran di hadapan kedua pelupuk matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu, Allah akan cerai-beraikan urusannya, berantakan. Wa atathu dunya wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah, sementara dunia itu tidak datang kepada dia kecuali sekadarnya saja. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang menjadikan prioritas utamanya adalah negeri akhirat, Allah akan mudahkan dunianya. Sementara kalau prioritas utamanya dunia, maka Allah akan buat urusannya berantakan, dan dia akan selalu dan terus-menerus merasa miskin. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, manusia itu makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kata Allah, kami telah muliakan anak cucu Adam. Kita tercipta dengan penciptaan yang terbaik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kata Allah, kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Jadi manusia ini makhluk yang mulia, manusia ini makhluk yang utama. Tetapi jamaah sekalian, mereka mulia ketika mereka melakukan amal ibadah. Ketika mereka meninggalkan amal ibadah, maka mereka akan menjadi makhluk yang hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Nauzubillah. Allah berfirman dalam Quran, ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu seperti hewan ternak, kata Allah, bahkan lebih rendah, lebih hina daripada hewan ternak. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka pahami tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada saya, kata Allah. Itu tujuan kita, Pak. Kapan kita keluar dari tujuan ini, maka kita pasti akan rusak. Ibaratnya pisau dapur misalnya, yang biasa digunakan oleh ibu-ibu kita di rumah, di dapur untuk potong bawang, potong sayur. Pisau, Pak, pisau dapur. Nah, kiranya bagaimana kalau misalnya pisau itu kita gunakan untuk potong besi? Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Rusak pisaunya kan? Tumpul pisaunya kan? Kenapa? Karena dia keluar dari tujuan dia diciptakan. Harusnya pisau itu bukan untuk motong itu. Keluar dia dari tujuan dia diciptakan, rusak dia. Begitu halnya manusia. Kita diciptakan untuk beribadah. Kapan kita keluar dari tujuan ini, maka kita pun akan rusak. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita sadar bahwa kita diciptakan untuk hal ini, maka ketahuilah jamaah sekalian, amal ibadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan terima manakala didasari dengan ketakwaan. Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari mereka yang bertakwa. Dan ketakwaan itu wujudnya dalam keikhlasan dan sesuai dengan ilmu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beramal harus ikhlas. Ketika kita beramal betul-betul karena Allah,
mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan wajahnya Allah. Kapan kita beramal, Pak? Karena terpaksa. Kapan kita beramal, Pak? Karena ingin mengharapkan pujian manusia, sanjungan manusia, supaya dikatakan alim, supaya dikatakan abid, supaya dikatakan ini dan itu, atau ada tendensi-tendensi dunia yang lainnya. Maka amal kita diibaratkan dalam Quran, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan itu amalan bagaikan debu yang berterbangan, tidak dianggap sama Allah. Kenapa? Tidak ikhlas. Kau beramal harus ikhlas. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kau beramal sesuai dengan ilmu yang dicontohkan di dalam agama. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sebab jangan sampai kita beramal kemudian amal kita tertolak. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis, Pak, yang hadis ini cukup membuat bulu kuduk kita merinding mendengarnya. Nabi SAW pernah bersabda, innar rajula la yusalli sittina sanah ma tuqbalu lahu salatun. Sungguh ada orang, kata Nabi, dia salat 60 tahun lamanya. Kira-kira berapa rakaat itu? Berapa salat yang dia kerjakan itu? 60 tahun dia salat, kata Nabi, tidak ada satupun salatnya yang diterima oleh Allah. Hah? Tidak ada satupun solatnya yang diterima oleh Allah. Perhatikan jamaah sekalian. Kenapa bisa begitu ya Rasul? La'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud. Orang itu kadang sempurna rukunya, sujudnya lagi yang tidak sempurna. Wa la'allahu yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Barangkali sempurna sujudnya, rukunya lagi yang tak sempurna. Solat asal-asalan, Pak. Nah, kita solat ini harus betul-betul. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat, kata Nabi SAW. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Makanya orang yang solat masih diancam dalam Quran, Pak. Apa ayatnya? Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang solat. Yang solat aja masih celaka, bagaimana yang tak solat? Oh, jangan berkata kalau begitu tidak usah sholat, Pak. Kenapa? Karena masih celaka juga. Oh, enggak, baca lanjutan ayat. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Mengapa bisa celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka celaka karena mereka masih lalai dalam sholat. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sehingga jangan sholat sekedar sholat. Makanya kalau kita lihat dalam Quran itu bahasanya bukan sekedar sholat, tetapi bahasanya iqamatus sholat wa aqimus sholat. Ya kan? Tegakkan sholat. Artinya apa? Kita sholat, penuhi dulu syaratnya, datangkan dulu syarat-syaratnya, penuhi rukun-rukunnya, jalankan kewajiban-kewajiban sholat agar sempurna sholat yang kita kerjakan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, dari sinilah betapa pentingnya al-ilmu qoblal amal. Berilmu dulu sebelum beramal. Nah, kita bisa tahu, Pak, dalam urusan dunia saja, kalau ada orang bekerja tanpa ilmu, dia mau bangun rumah kita misalnya. Nah, tapi dia tidak punya ilmu. Oh, saya bisa bangun, pokoknya saya bisa bangun. Ilmunya walaupun saya tidak tahu, saya lihat-lihat aja dulu. Nah, kira-kira kita serahkan enggak kepada orang itu untuk membangun rumah kita? Dia enggak punya ilmu. Ya enggak akan, ya kan? Kita akan cari tukang yang terbaik, yang pengalaman, supaya bisa membangun rumah kita dengan bangunan yang terbaik. Kenapa? Kita tahu dengan dia punya ilmu yang benar, dia akan bangun rumah kita dengan baik. Motor kita, mobil kita misalnya rusak, tentu kita akan cari bengkel yang terbaik kan, yang memang tahu ilmunya kan, tahu rusaknya di mana ini. Ya, tidak mungkin kita serahkan kepada orang yang tidak tahu ilmunya. Kenapa? Bukan semakin baik mobil kita, bukan semakin bagus motor kita, tapi semakin dibuatnya rusak. Dia tidak punya ilmu.
Atau lebih parah lagi, misalnya ada orang yang punya sakit jantung kronis, Pak. Tanya resep obatnya kepada tukang bengkel. Gimana ini, saya sakit jantung kronis, tolong berikan resep dulu. Oh, maka tukang bengkel ini pun sok tahu juga dia. Nah, saya catatkan ya, resep obat untukmu, baru dia serahkan di kita. Kira-kira berani tidak kita amalkan resepnya? Dia tidak tahu ilmu. Sementara jantung kita kronis misalnya. Orang yang berakal akan mencari dokter yang terbaik, yang spesialis, yang memang betul-betul mumpuni ilmunya. Ya kan? Nah, itu dalam urusan dunia, Pak. Kita bisa tahu. Bagaimana lagi dengan urusan agama? Segala sesuatunya harus kita jalankan dengan ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya, beliau membuat bab babul ilmi qoblal qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum beramal. Jangan sampai amalmu tertolak. Kita tahu, Pak, puasa itu utama kan? Bahkan Nabi bersabda, "Ma min ahadin", tidak ada seorang pun, "yasumu yauman fi sabilillah", yang dia berpuasa satu hari saja di jalan Allah, melainkan dengan dia berpuasa itu ba'adallahu bidzalikal yaum wajahahu anin nar sab'ina kharifa. Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Hebatnya puasa itu. Tapi ingat, Pak, dari satu sisi Nabi bersabda begitu, tapi di sisi lain Nabi bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Betapa banyak orang yang puasa, kata Nabi, tapi dia tidak dapatkan pahala puasanya kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Padahal dia puasa menahan diri dari makan dan minum semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi yang dia dapat cuma lapar dan haus, pahala tidak naik kepada Allah. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia berpuasa tidak didasari dengan ilmu yang benar. Makanya dasari dengan ilmu yang benar. Babul ilmi qoblal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Dalilnya kata Imam Al-Bukhari, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ilmuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya dan minta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya ilmu akan mewariskan amalan. Ilmu akan mewariskan amalan. Tapi ingat jamaah sekalian, ilmu itu sangat bertentangan dan tidak mungkin bisa masuk kalau kita melakukan apa yang bertentangan dengan amal ibadah itu, maksiat kepada Allah. Makanya jauhi yang namanya maksiat. Lindungi, bentengi diri kita dari yang namanya maksiat, karena perbuatan maksiat akan menghalangi kita dari menuntut ilmu. Perbuatan maksiat akan menghalangi cahaya ilmu masuk ke dalam diri kita. Makanya disebutkan Imam Syafi'i, Pak, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, beliau pernah mengajukan sesuatu kepada gurunya. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi. Kata Imam Syafi'i, aku pernah mengadukan kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Imam Syafi'i, Pak, mengadukan jeleknya hafalannya. Padahal Imam Syafi'i itu imamnya kaum muslimin, luar biasa kan. Imam Syafi'i itu, Pak, umur 7 tahun sudah hafal Quran. Imam Syafi'i itu umur 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Kitab Muwatta itu kumpulan hadis-hadis Nabi 2 kali lebih tebal daripada Al-Quran. Itu dihafal oleh Imam Syafi'i umurnya 10 tahun. Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah berfatwa. Imam Syafi'i itu, Pak. Makanya tidak heran sampai sekarang Imam Syafi'i disanjung-sanjung oleh kaum muslimin, oleh ummatul Islam. Harum namanya. Kenapa? Ulama besar beliau, Imam Syafi'i itu.
Tapi subhanallah, beliau pernah mengadukan kepada gurunya Waqi tentang jeleknya hafalannya. Imam Syafi'i saja masih merasa jelek hafalannya, padahal luar biasa itu hafalannya Imam Syafi'i. Maka kata gurunya Waqi Ibnul Jarrah, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku pun membimbing aku supaya meninggalkan maksiat. Wa qala bi annal ilma nurun. Guruku berkata bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhdali 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat, Pak. Imam Syafi'i, Pak, pernah gara-gara melihat betis wanita, tidak sengaja lagi lupa hafalan Qur'annya beberapa juz. Gara-gara melihat betis. Nah, kita di zaman ini lebih dari sekedar betis, Pak, yang kita lihat. Subhanallah. Imam Syafi'i gara-gara melihat betis perempuan lupa hafalannya. Nah, inilah kalau orang sudah hatinya sudah bersih. Nah, maksiat itu betul-betul berpengaruh ke dalam hatinya, sehingga tidak bisa betul-betul tidak bisa melihat maksiat. Kelihat maksiat maka akan menyebabkan terpengaruh pada apanya yang dia hafal, apa yang dia ingat dari amalannya. Beda kalau hati orang sudah rusak. Iya, beda kalau hati orang sudah rusak. Apapun yang dia lihat biasa-biasa saja dia, santai-santai saja dia. Nah, kenapa? Hatinya sudah rusak, sehingga maksiat masuk tidak lagi berpengaruh. Subhanallah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jamaah sekalian, sebelum kita menutup majelis kita, ketahuilah ummatul Islam adalah umat yang mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Itulah as-sirat al-mustaqim. Itulah jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kita, dan kita diperintahkan membacanya dalam salat kita. Yang salat kita tidak sah kalau tidak membaca ini. Dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, para siddiq, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Itulah jalan yang lurus. Kata para ulama, jalan mereka lurus karena mereka mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Lurus jalan mereka. Sementara jalan orang yang dimurkai, orang yang tersesat, Allah sebutkan dalam lanjutan ayat, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai ya Allah, waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Ulama tafsir mengatakan al maghdubi alaihim, jalan orang yang dimurkai adalah jalannya orang-orang Yahudi yang mereka berilmu tanpa beramal. Orang Yahudi, Pak, tahu ilmunya sebenarnya. Bahkan dalam Quran disebutkan mereka itu kenal Nabi Muhammad seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Tahu mereka. Tapi kenapa mereka tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena kedengkian mereka. Tak suka dengan Nabi Muhammad, nabi dari orang Arab. Mengapa tidak ada nabi yang nabi yang terakhir bukan dari kalangan Bani Israel? Mereka sudah menanti-nantikan memang kedatangan Nabi terakhir, tapi mereka harap-harap supaya Nabi itu dari suku mereka, dari kalangan mereka Bani Israel. Tapi ternyata Nabi yang terakhir datang, Nabi keturunan Arab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terima mereka, sekalipun mereka tahu tanda tanya Nabi ini. Nah, inilah orang yang tahu ilmu tapi mereka tidak amalkan, maka mereka dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, kata ulama, jalannya orang-orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu, akhirnya tersesat jalannya. Nah, ummatul Islam mereka mengumpulkan antara ilmu dan amal. Berilmu dulu sebelum beramal. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka demikian mungkin kajian yang bisa kami paparkan.
Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada benarnya maka datangnya dari Allah. Kalau ada salahnya maka itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Allah berlepas diri darinya. Sekali lagi kami ucap jazakumullahu khairan, syukran katsiran, syukran jazilan kepada segenap pengurus Masjid Masjid Al-Muttaqin. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dimuliakan jamaah-jamaahnya di tempat ini. Saya ucap syukran sekali lagi dan kepada Bapak Imam masjid, kepada segenap pengurus masjid dan semua yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik lagi insyaallah taala. Nah, kita akhiri dan kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.